Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya agak berubah karena seminggu yang lalu barusan balik. Teman-teman sekalian, dalam sehari semalam kita ini minimal membaca surat Al-Fatihah itu 17 kali, yaitu dalam rakaat sholat itu minimal. Belum kalau ditambah di luar itu, belum kalau ditambah sholat-sholat sunnah yang lain. Seingat saya dulu pernah saya sampaikan, tapi entah di sini entah di mana. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada sebuah permohonan yang selalu kita panjatkan kepada Allah, yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kata ihdina ini tidak lepas dari yang namanya hidayah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, itu hidayah itu ada dua kan, yaitu hidayah secara umum dan hidayah yang khusus. Hidayah yang khusus inilah yang menjadi hak prerogatif Allah, yaitu orang yang diberikan keimanan, keislaman, lalu kemudian dia beristiqomah di dalamnya, yaitu melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan konsisten. Kemudian ayat ini dijelaskan, kita minta ditunjukkan, minta diberi hidayah jalan yang lurus. Dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ayat ini dijelaskan oleh surah An-Nisa. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi yang dimaksud orang-orang yang diberi nikmat itu yang pertama adalah para nabi, an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Jadi para nabi. Para nabi itu sudah barang tentu apa yang dilakukan mesti sudah barang tentu melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena nabi. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam tingkatan orang-orang yang beriman. Tentunya masuk di situ para rasul. Kemudian yang berikutnya adalah wasiddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan. Jadi kalau diperintah puasa langsung dilaksanakan tanpa harus bertanya, ini kata siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dulu ada sahabat yang namanya Abu Bakar, kemudian mendapat julukan As-Siddiq, karena Abu Bakar apapun yang diterima oleh Nabi tanpa banyak pertanyaan beliau langsung mempercayai dan langsung membenarkan. Maka kemudian beliau mendapat gelar As-Siddiq. Jadi tingkatan berikutnya adalah as-siddiqin. Kemudian yang berikutnya adalah asy-syuhada, yaitu para syuhada. Para syuhada di sini bisa kita artikan adalah orang yang baik, tetapi dia dengan sekuat tenaga berusaha untuk menjadikan orang lain juga baik dengan cara-cara yang baik. Itu asy-syuhada. Kalau dulu kan di medan pertempuran. Kalau sekarang medan pertempurannya ya macam-macam. Boleh jadi teman-teman yang pengurus maupun yang bukan, ketika berusaha sekuat tenaga untuk mengajak yang lain menjadi baik, maka insya Allah ini bisa masuk dalam kategori asy-syuhada. Kemudian yang berikutnya adalah as-shalihin, yaitu orang-orang yang salih. Ayat ini ditutup dengan wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi kalau ada para nabi, ada as-siddiqin, ada asy-syuhada, ada as-shalihin, maka temanilah, kancanono, jangan dijauhi. Karena inilah salah satu pancingan agar kita betul-betul mendapatkan hidayah yang secara khusus tadi itu. Pertama para nabi. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sebagai penutup para Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang kepada kalian yang dibawa oleh Rasul, maka ikutilah, dan apa yang dilarang maka jauhilah, kan begitu. Kalau Nabi dulu mengajak jamaah ya maka tentunya kita harus mengikuti. Jadi jamaah itu yang bagus
adalah ketika qablal azan, jadi sebelum azan sudah di sini, lalu niat iktikaf diisi dengan hal-hal yang lain yang tentunya positif seperti membaca Al-Qur'an, wiridan dan seterusnya, itu akan lebih bagus. Jadi jangan menunggu kalau sudah qomat baru persiapan. Nah, ini yang kurang bisa dicontoh. Jadi yang dicontoh adalah teman-teman yang sergap. Tolong ini untuk bisa disampaikan ke yang lain. Saya tidak menyebut lokalnya, tetapi saya melihat ada beberapa lokal yang kurang tampak tadi, kurang terlihat. Jadi tolong saling mengingatkan agar kita ini juga termasuk golongan bukan hanya sholihin tapi syuhada, yaitu yang berusaha mengajak orang lain menjadi baik dengan cara-cara yang baik. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Tentunya nikmat iman dan Islamnya harus kita syukuri dengan selalu kita kuati ketakwaan kita, karena inilah anugerah terbesar dari Allah yang harus kita syukuri, yaitu anugerah iman dan Islam. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.